Oh ini dia. Iya. Hai. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita Hai. Hai. Akhirnya masuk juga Susha ya. Hai. Hai, ini ada teman seru yang nonton dari rumahnya masing-masing, sudah ikutan di rumah aja. Say hi dulu buat teman seru, Kak. Halo teman seru, aku juga di rumah aja. Aku di rumah mulu udah dari tanggal 16. Sekarang tanggal berapa sih? Aku udah lupa hari loh. Tanggal 2 kalau nggak salah. Iya, jadi aku tuh udah di rumah, udah 2 minggu lebih di rumah terus. Cuma keluar Gila. kalau Najwa. Bener-bener cuma kalau Rabu. Jadi hari Rabu tuh aku keluar untuk live Najwa. Selebihnya aku di rumah terus. Waduh, belanja pun nggak keluar juga. Bener-bener di cuman rumah studio, that's it. Iya, rumah studio. Pernah sekali waktu itu karena mata masalah, jadi sempat ke dokter mata. Terus habis itu udah. Jadi beneran. Tapi di rumah. Tapi alhamdulillah ya semuanya baik-baik aja dan di rumah aja dan juga apa ya belum mati gaya gitu dari kelihatan dari postingnya Kakak Najwa nih kayak seru-seru aja di rumah gitu. Ngapain aja sih di rumah? Kerja Kalau boleh mulu tahu. gue. Hah? Kerja. Masa? Iya, jadi bikin konten, kan selalu bikin konten. Terus habis itu meeting, kita kan lagi persiapin banyak hal. Meeting kemarin tuh kan sempet heboh bikin konser online donasi, yang konser musik di rumah aja. Jadi seminggu kemarin tuh sibuk banget mempersiapkan itu. Sekarang donasinya masih berjalan, kita lagi sibuk untuk atur gimana alokasi donasinya. Jadi lagi sibuk meeting-meeting itu juga. Terus ya persiapan bikin konten sih, kan di narasi kan kita media, jadi kita bikin konten. Aku wawancara, ngecek banyak hal, tapi intinya gue kerja mulu sih. Oke, sama. Tapi bener nggak sih ngerasa ketika teman-teman nih, terutama pada komentar gitu, kayaknya antara di kantor sama WFH kerjanya dibanyakan di WFH deh. Bener nggak kayak gitu? Bener, gue ngerasa banget jauh lebih dan jauh lebih capek, jauh lebih lama. Kayak apa ya? Mungkin karena bawaannya jadi begitu bangun langsung ngecek handphone, langsung ngecek WA, terus meeting tuh juga non-stop meeting gitu. Sampai malam pun itu kadang orang ngerasa karena lu di rumah aja, jadi malam tuh juga tetap ngubungin gitu. Terus sampai kalau sambil makan siang, sambil Zoom meeting. Pokoknya memang jadinya jauh lebih, kita yang harus disiplin sih. Dan aku 2 minggu ini tuh kurang disiplin, jadinya tuh benar-benar berasa capek banget karena hampir nggak ada waktu istirahat sama sekali. Berasanya karena di rumah aja gitu kan. Berasanya di rumah, padahal di rumah juga kerja. Ya. Nah, hari ini kan kita bikin namanya CGV Kepo. Ini dimana kita ngecekin keadaan teman-teman di rumah. Mungkin ada yang udah sedikit menggila, ada yang I'm totally fine gitu. Kayak kemarin Raisa kita kontak, ternyata for being introvert, it's a good condition katanya. Nah, CGV Kepo hari ini tuh adalah tentang Najwa Shihab, yaitu catatan Najwa dan konser di rumah aja, sosok ngerain gitu. Tapi salah satunya adalah mau ngebahas ini. Ini adalah buku terbaru ya, Kak? Iya, buku terbaru yang dibantu juga oleh dirimu desainnya. Iya, jadi kebetulan admin di sini juga bantuin desain-desain. Ini adalah salah satu buku Najwa yang baru launching sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Iya, sebulan yang lalu. Teman-teman gimana? Iya kan rencananya kan kita bulan ini tuh bakal promo buku baru itu. Rencana akan roadshow kemana-mana, akan ke kampus-kampus, akan ke daerah-daerah untuk bawa buku itu. Cuma ya karena pandemi ini jadi semuanya harus dibatalin. Dan akhirnya memang belum sempat banyak promo, belum sempat cerita ke teman-teman soal buku baru ini. Karena terus semua perhatian, semua energi, semua tenaga kita fokuskan untuk liputan COVID-19 ini Kak. Jadi padahal pengen banget cerita share soal buku baru itu. Iya, ini benar-benar membuktikan ya bahwa orang bisa meredam egonya untuk kepentingan bersama, kurang lebih seperti itu. Dan ini kebukti banget, minggu lalu ada konser di rumah aja yang nonton banyak banget. Dan yang lebih wow-nya lagi yang kekumpul itu ya. Mungkin ceritain sedikit Kak, minggu lalu hektiknya seberapa serunya, what are the highlights of those for that concert gitu. Mungkin diceritain boleh? Highlight utamanya adalah nggak nyangka cepet banget teman-teman musisi
langsung bilang iya. Bahkan yang nggak diajak pun sempet ngomel, kenapa sih kok gue nggak diajak gitu. Padahal sebetulnya niatan kita bukan nggak mengajak salah satu, cuma karena memang cepet banget seluruh proses yang kita rancang gitu. Jadi dimulai dari saya ngubungin teman-teman artis, minta mereka untuk ngirimin video mereka lagi nyanyi Rumah Kita. Kemudian itu kita sambung-sambung, dan videonya nggak tahu deh sempet lihat apa nggak sih teman-teman, videonya kayaknya sempat lumayan viral tuh, yang penyanyi-penyanyi nyanyi cuplikan-cuplikan Rumah Kita. Nah, itu video adalah awal dari rangkaian konser musik 4 hari yang kita siapin. Jadi minggu lalu itu tanggal 25 sampai tanggal 28, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bikin konser musik di rumah aja. Jadi teman-teman musisi nyanyinya dari rumah masing-masing sambil mengajak orang untuk berdonasi. Jadi sebetulnya idenya sesederhana itu, tapi memang prakteknya di masalah teknis, soal internet yang naik turun, soal hal-hal ya kendala teknis lah gitu. Tapi alhamdulillah seneng banget karena total donasi dari hasil konser itu sampai hari ini ya, kita masih buka terus sampai hari ini tuh udah 12 miliar lebih. Yes. Gila, 12 M itu kalau udah beliin kopi susu tuh nggak kembung-kembung, udah sakit perut itu kalau beli kopi susu semua tuh ya. Aduh, makanya seneng banget, terharu banget ngelihat begitu banyak yang nyumbang. Dan yang nyumbang itu tuh hampir 100.000 loh, Dir. Jadi 90 ribu sekian donatur. Dan mereka nyumbangnya tuh ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang bilang, saya ini baru dipecat tapi saya mau ngasih. Ada yang saya lagi sakit, saya mau ngasih. Saya ojek, saya tetap mau ngasih. Jadi terharu banget ngelihat solidaritas teman-teman yang tetap mau berbagi walaupun dalam keadaan susah, karena melihat ada orang lain yang lebih susah gitu. Karena kan kita fokuskan memang donasi ini untuk mereka yang terkena dampak dari pandemi, mereka yang harus kerja di rumah aja, mereka yang rentan, dan juga kita fokuskan untuk tenaga medis, terutama untuk melengkapi APD, peralatan mereka sehingga ketika berhadapan dengan pasien COVID-19 mereka bisa terlindungi. Jadi kemarin itu highlight-nya adalah melihat solidarnya teman-teman, itu yang menggetarkan hati. Wah, emang semuanya cepat kerjainnya dan semua setuju. Again, mengenyampingkan ego masing-masing, semua ingin berkontribusi walaupun berapa jumlahnya. Gitu. Dan sekarang buat teman seru yang mungkin agak ketinggalan, konser itu bisa ditonton lagi apa enggak sih? Bisa dicek ke Narasi TV, www.narasi.tv, atau di YouTube-ku, dan memang ada beberapa cuplikan-cuplikan highlight yang ada di Instagramnya Narasi, bisa diintip di sana. Dan kita sekarang juga lagi nyiapin ada acara lagi, insya Allah nanti menjelang 2-3 minggu lagi, insya Allah kita akan segera kita announce di acara lagi, di mana kita bisa tetap produktif, kita bisa tetap bareng-bareng sama-sama walaupun di rumah aja, tapi tetap bisa berkarya dari rumah. Kita mau bikin acara itu lagi. Nah, ini jauh-jauh gimana? Iya, mungkin ada yang mau di-say, langsung aja di-say hi. Iya, tadi ada dari Medan, tadi ada dari Lampung, macam-macam ya, jauh-jauh. Hai, aku nggak ada. Ada yang nanya. Boleh silakan. Belum di sini belum. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau boleh ya. Ada Beauty Crystal. Nah, ini penting nih. Halo Kanana, I'm a fan. Gimana ya caranya supaya kita millennials nggak gampang mager, terutama di rumah aja ini. Mungkin ada ini tips biar tetap seru di rumah aja gitu. Menurutku penting malam nih sebelum kita tidur, penting bikin plan. Jadi bukan berarti karena kita di rumah terus nggak ada kegiatan, terus kita membiarkan hari kita lewat gitu aja. Jadi kalau saya tuh karena memang plannya udah jelas, besok tuh mau meeting apa aja, targetnya apa aja, itu membantu saya untuk tetap produktif. Jadi buat teman-teman, dari malam sebelumnya bikin oret-oretan aja. Hari ini saya mau baca buku, minimal targetin 20 halaman deh baca buku ini. Oh, hari ini saya mau ngeliat YouTube how to melakukan sesuatu gitu. Atau hari ini saya mau nyoba untuk belajar alat musik. Atau hari ini saya mau Zoom call sama teman saya yang jauh deh gitu. Hari ini saya mau apa. Jadi malam sebelum tidur, just tulis notes aja gitu. Apa-apa target yang mau dicapai selama hari, selama besoknya. Dan kalau pegang list itu, to-do list gitu ya. Jadi itu akan membantu kita untuk, saya belum melakukan ini gitu. Jadi you have to also bikin target tertentu sih supaya harinya nggak lewat gitu aja. Dan itu dari malam sebelumnya harus disiapin. Jadi pagi-pagi udah nggak kayak ngapain ya hari ini ya gitu ya. Oke. Tuh, itu penting tuh. Nah, ini dari pertama kali gue ketemu lo gitu, dulu adalah news anchor, dulu pernah lihat jadi news anchor, terus kemudian jadi
penulis, terus ada punya narasi. Ada nggak sih niatan main film? Ini pertanyaan teman-teman juga nih. Atau Najwa the movie gitu. Enggak, gue tuh nggak bisa. Gue tuh orangnya, gue nggak bisa berkesenian. Gue tuh paling parah tau nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, acting apalagi nggak bisa. Pernah beberapa kali dilibatkan dalam film, tapi itu cuma cameo doang. Jadi gue menjadi diri gue sendiri atau sambil lewat gitu. Jadi di mana gue berakting untuk jadi orang lain tuh belum pernah, dan nggak tahu sih. Gue nggak yakin gue bisa sih. Cuma siapa tahu kalau ada kesempatan, mungkin later, never say never kan kata orang kan. Nah, benar. Sih. Kalau ada yang Gini aja. Kita ngelihat dan kita tes aja dulu Nana dengan 3 ujian karena katanya mata itu berbicara segalanya gitu ya. Dan lo bisa acting hanya lewat tatapan mata gitu. Mungkin bisa lihat ke kamera, gua kasih 3 challenge ya. Cuman ngikutin aja. Misalnya nih, contohnya nih. Misalnya tatapan mata melihat kucing yang lucu. Kayak gimana tatapan matanya? Kucing lucu. Kucing lucu. Oke. Apa Pak? Ini kan ini masih latihan. Ini masih latihan. Oke, kita ujian 3. Wah, contoh yang baik itu batuk ke arah ya. Pokoknya batuk seperti Batman kalau lagi ngebasin apa namanya jubahnya gitu. Wah, itu dia. Oke, tapi bukan berarti lolos dari percobaan ya. Ada 3 ujian. 3 ujian. Yang pertama adalah tatapan, mungkin bisa merem dulu, tatapan untuk ketika melihat seorang koruptor. Udah nih, buka mata. Udah, 3, 2, 1. Koruptor. Waduh. Ampun. Oke. Yang kedua, tatap. Gue lagi mata Najwa, kalau ada yang udah ngeselin banget, pasti gue tuh paling gak bisa nutupin mata gue kalau orang udah nge-like banget, langsung dengan mata gue. Iya, mata nggak bisa bohong. Yang kedua, ujian kedua. Tutup mata dulu. Ini adalah ketika melihat hidangan favorit di depan mata. 3, 2, 1. Wah, iya. Matanya terbuka lebar, saudara-saudara. Dari ini ujian terakhir ketiga terakhir, jadi tutup mata dulu. Ini adalah yang paling sering diminta sama ibu-ibu ketika lagi bawa bayi. Oke? Mata genitnya mana? 3, 2, 1. Mata genit. 3, 2, 1. Mata genit. Oh, mata genit. 3, 2, 1. Dah. Oke. Udah terjawab ya? Oke. Udah dulu bercandanya. Thank you Najwa udah luangin waktu. Tapi yang paling penting sekarang untuk disampaikan ke teman seru di rumah adalah gini. Bagaimana sih kalau masih mau ikutan nyumbang atau apa yang bisa kita lakukan untuk dengan kapabilitas tertentu ya masing-masing untuk pandemi ini? Silakan. Yang pertama, memastikan kita di rumah aja. Dengan kita ada di rumah, kalau buat kita yang punya kesempatan untuk di rumah aja, please use that privilege untuk di rumah aja, karena nggak semua orang bisa di rumah aja. Yang kedua, mari bantu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau punya rezeki lebih, mari membantu dengan berdonasi. Caranya gampang banget. Cara yang paling mudah nih sekarang nih di IG-ku, di bio-nya tuh ada klik donasi, bisa langsung klik di sana. Itu caranya. Kalau nggak ada uang untuk berbagi, bantu dengan doa. Kalau kalau misalnya ada orang lain yang membantu, jangan direcokin. Jadi please lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tetap di rumah aja. Karena penting untuk sekarang menurutku realistis ya guys. This is going to be long journey. This is going to be a long battle. Perjalanan kita, perjuangan kita ini melawan pandemi ini masih akan panjang. Status darurat aja masih sampai ini. Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan ini, misalnya mereka bilang mereka siap-siap sampai bulan Oktober. Jadi pandemi ini masih belum mencapai puncaknya. Jadi penting buat kita nih untuk saling jaga solidaritas. Penting buat kita saling menguatkan. Jadi be considerate, be kind to others. Di sosial media jangan kebanyakan julid, jangan kebanyakan nyinyir bagi hal-hal yang penting. Bukan berarti nggak boleh kritis ya, kritis tetap,
kalau melihat sesuatu yang salah tetap bicara, tapi please be kind and be considerate to others juga. Karena sekali lagi, we're in this together, mari saling menguatkan. Siap kalau begitu, Najwa, thank you banget. Salam buat semuanya, semoga semuanya baik-baik. Kita ketemu di karya berikutnya. Sampai jumpa, thank you. Bye, thank you guys. Bye.